Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat GKI, jumpa lagi kita di dalam sapaan Gembala GKI. Saya Handi Hadiwitanto, pendeta tugas khusus di Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta. Saya mau mengajak kita bersama-sama untuk berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, pada saat ini kami mau bersama merenungkan firman-Mu. Biarlah kami membiarkan kuasa dan karya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami semua dimampukan oleh Tuhan untuk mewujudkan kehendak Tuhan, menjalankan peran kami sebagai gereja dengan bertanggung jawab. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Alkitab. Saya mengundang kita untuk membaca dari 1 Petrus, pasalnya yang keempat, ayat 7b sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Petrus, pasal 4, ayat 7b sampai dengan ayat 11. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya mau sampaikan adalah berperan sebagai gereja. Saya mau mulai dengan satu berita yang saya dengar dan saya baca. Barangkali juga Bapak Ibu sahabat GKI mendengar berita ini. Seorang mahasiswi yang sedang melakukan tugas menjadi sukarelawan di sebuah daerah. Mahasiswi ini mendapatkan pengalaman yang sangat buruk. Ia diperkosa di tempat ia melakukan tugas sukarelawannya itu. Hal yang kemudian menjadi jauh lebih menggetirkan adalah bahwa ia diperkosa oleh kepala desa dari desa tersebut. Dan bukan cuma satu, ia juga diperkosa oleh polisi yang ada di daerah itu. Dan ternyata bukan cuma dua, ia juga diperkosa oleh seorang guru yang ada di desa itu. Bapak, Ibu, sahabat GKI, saudara-saudara sekalian, saya yakin kita semua bisa merasakan sesuatu yang sangat menggetirkan. Sesuatu yang sangat membuat kita barangkali marah. Bagaimana mungkin seorang yang seharusnya menjadi pemimpin, mengayomi, melindungi, menjaga, bahkan kalau perlu justru memberikan dukungan, membantu mahasiswa yang bekerja, seorang perempuan yang sedang melakukan tugas kemanusiaan, justru melakukan sesuatu yang sangat jahat. Bagaimana seorang polisi yang seharusnya menegakkan keadilan, menyingkirkan kejahatan, menghadirkan rasa aman, justru malah melakukan sesuatu yang sangat tidak baik pada seorang perempuan.
dan rasanya tidak kurang rasa geram yang mungkin kita rasakan. Karena bagaimana seorang guru yang seharusnya menghadirkan nilai hidup, mengembangkan cara berpikir, membantu manusia untuk menjadi lebih baik, justru menghadirkan kerusakan dan kehancuran bagi kehidupan seseorang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu, sahabat GKI sekalian, kita melihat bahwa dari peristiwa ini kita bukan hanya sekedar berbicara tentang ada kejahatan. Saya yakin saudara-saudara kita tahu, kita dengar bahwa kejahatan bisa terjadi di mana-mana. Tetapi apa yang kita coba dengar dan lihat ini adalah bahwa ada orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi persoalannya adalah mereka juga adalah orang-orang yang tidak sadar pada tanggung jawab peran yang seharusnya dia tunjukkan dan perjuangkan dalam hidup. Ada orang-orang yang ternyata betul-betul tidak mempedulikan bahwa ia hidup dengan peran yang ia bawa. Dan ada banyak orang yang berharap melihat pada peran yang ia bawa. Kepala desa, polisi, guru, bagaimana ia harusnya mencoba untuk mengolah diri dengan sangat serius supaya perannya berjalan seperti yang diharapkan. Sekali lagi, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh mereka bukan hanya sekedar soal kejahatan, tetapi ketidakmampuan seseorang untuk menerjemahkan peran yang harusnya dia tunjukkan dalam hidupnya. Ketidakmampuan dan kegagalan seorang untuk mengangkat, menemukan, dan memperjuangkan nilai hidup supaya perannya berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sekarang akan berkata, ya, itulah yang terjadi di tengah dunia ini. Orang-orang hanya sibuk dengan statusnya, tetapi mereka lupa untuk berperan. Tetapi saya ingin mengingatkan kita bahwa ini bukan hanya persoalan orang-orang di luar sana. Ini juga berbicara dan mengingatkan kita tentang bagaimana kita sebagai gereja menjalankan peran. Kita boleh bangga untuk bercerita ke sana kemari bahwa kita adalah orang percaya, bahwa kita adalah orang yang mungkin meyakini akan ajaran dan firman tentang keselamatan. Kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Kristus. Kita adalah gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara termasuk saya, sahabat GKI, GKI Gereja Kristen Indonesia. Kita adalah gereja. Tetapi pertanyaan yang sama seperti di awal, apakah kita menjalankan peran kita sebagai gereja? Atau kita justru menjadi gereja, tetapi kita gagal untuk mengekspresikan dan menjalankan peran kita sebagai gereja? Lebih gawat lagi, kita gereja bukan hanya tidak berperan seperti gereja, tetapi bahkan melakukan hal-hal yang jahat dan tidak benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sekarang kembali ke kitab 1 Petrus pasal 4 yang tadi kita baca, ayat 7b sampai dengan ayat yang ke-11, maka kita melihat setidaknya dua hal yang sangat baik. Di dalam surat 1 Petrus ini, percakapan sejak awal adalah tentang bagaimana orang-orang Kristen di tengah gereja mula-mula didorong dan dikuatkan oleh penulis surat ini untuk bisa tetap menjadi gereja yang baik.
Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah ketidakpastian dan berbagai macam ketidakmengertian, mereka didorong untuk bisa tetap menjadi gereja. Dengan kata lain, mereka didorong untuk bisa tetap berperan sebagai gereja. Dan di dalam 1 Petrus 4 yang tadi kita baca, mereka diajak untuk bisa berpikir bagaimana mereka mampu tetap hidup sebagai gereja yang benar. Ada 2 hal yang menarik yang bisa kita lihat. Hal yang pertama adalah ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di dalam ayat 8 sampai dengan yang ke-10, kita bisa melihat bagaimana penulis surat itu mendorong gereja untuk mampu memahami nilai cinta kasih sebagai inti dari kekristenan, inti dari gereja, nilai cinta kasih. Tetapi tidak berhenti hanya di situ. Nilai cinta kasih itu harus bisa diterjemahkan dan harus diterapkan di dalam relasi kehidupan yang nyata. Ketika penulis surat mengatakan kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Kemudian ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Penulis surat 1 Petrus mencoba untuk mengedepankan nilai cinta kasih, tetapi nilai cinta kasih itu harus ada di dalam upaya diterapkan. Harus diterjemahkan di dalam sebuah relasi yang konkret. Tidak cukup kita hanya berbicara tentang nilai, karena nilai itu harus diekspresikan dalam kehidupan yang konkret. Dan menurut 1 Petrus ada di dalam relasi dengan orang banyak. Ini adalah sebuah upaya mengolah hidup. Orang yang berperan dengan sangat serius adalah orang yang mengolah nilai utama di dalam apa yang seharusnya ia perankan. Seorang guru mempunyai nilai keutamaan tentang menghadirkan pendidikan. Dan ia harus menerjemahkan nilai pendidikan di dalam relasi untuk menghadirkan pendidikan. Kalau seorang guru yang seharusnya mendidik tapi justru melakukan pemerkosaan dan melakukan kejahatan karena ia tidak pernah mengolah nilai hidupnya untuk diterapkan di dalam relasi yang konkret. Bagi penulis surat 1 Petrus, kalau gereja mau berperan, orang yang mengaku percaya pada Kristus, maka ia harus menghidupi nilai yang diajarkan oleh Kristus, yaitu cinta kasih. Tetapi nilai cinta kasih itu tidak akan menghadirkan sebuah gereja yang berperan ketika kita tidak pernah mengolah dan menerjemahkan cinta kasih dalam relasi yang konkret. Seorang pendeta bisa berkhotbah tentang cinta kasih, tetapi ketika ia tidak pernah menghidupi nilai cinta kasih itu untuk diterjemahkan dalam hubungannya dengan keluarga, dalam hubungannya dengan anggota jemaat, dalam hubungannya dengan kolega, dalam hubungannya dengan masyarakat, maka ia hanya akan menjadi seorang pendeta. Tetapi belum tentu ia berperan sebagai pendeta yang baik dan benar. Maka itulah gereja. Gereja harus betul-betul menerjemahkan apa yang seharusnya ia lakukan dengan nilai cinta kasih itu. Hal yang kedua adalah yang dituliskan dalam ayat 11. Di dalam ayat yang ke-11, penulis surat Petrus mencoba untuk menunjukkan bahwa kalau kita berbicara tentang relasi, maka relasi itu harus dipahami sebagai bukan relasi biasa. Kalau gereja menerjemahkan dirinya sebagai persekutuan yang membangun hubungan dengan masyarakat di sekitarnya, yang membangun hubungan dengan anggota-anggota gereja, ini bukan sekedar relasi biasa. Bagi penulis surat 1 Petrus di dalam ayat 11, ia mencoba menggambarkan bahwa relasi yang dilakukan di dalam kehidupan gereja adalah relasi yang kudus.
relasi yang menghadirkan Allah dan didasari oleh Allah. Relasi yang dibicarakan oleh gereja adalah relasi ilahi, di mana Allah ada di tengah-tengahnya dan Allah terlibat di dalam setiap hubungan yang ada di dalamnya. Ketika gereja mau berperan sebagai gereja, maka gereja selalu harus mengingat bahwa di dalam setiap relasi yang lakukan, maka itu semua semata-mata seperti kita melakukannya untuk Allah. Semata-mata seperti kita berbicara kepada Allah. Semata-mata kita mengandalkan dan menghadirkan kekuatan Allah. Kita bisa memahami, gereja mungkin bisa melakukan banyak hal kepada masyarakat. Menghadirkan persembahan, memberikan bantuan, mencoba untuk melakukan aksi sosial. Tetapi itu semua hanya sebuah aktivitas. Bahkan mungkin menjadi aktivisme tanpa makna ketika tidak ada kesungguhan kita untuk mencoba melihatnya dengan benar. Mencoba untuk memahaminya bahwa ini bukan sekedar kebaikan gereja kepada orang lain, tetapi sebagai kesungguhan gereja untuk melihat, untuk menemukan, dan untuk bekerja kepada Allah dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat GKI, mari kita berjuang untuk berperan sebagai gereja. Dan hati-hati bahwa untuk sungguh-sungguh berperan sebagai gereja, dibutuhkan kesungguhan kita untuk menerjemahkan, menerapkan, memahami nilai, dan menghadirkan Allah dalam setiap relasi kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, biarlah hanya kehendak dan cinta Tuhan sajalah yang menyertai kita semua dalam kehidupan dan pelayanan. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.